Kisah pedih pedagang Batagor dan ibu penjual seblak korban demo ricuh, Dedi Mulyadi beri bantuan. Bukannya untung, malah buntung. Peristiwa ini dialami oleh Cepi Junaedi, pedagang Batagor di Cianjur. Setiap mendapatkan informasi ada aksi unjuk rasa, Cepi tak ragu untuk berjualan, mendekati kerumunan massa. Dia berharap Batagor yang ia jual di gerobak milik bosnya laris manis. Tak butuh waktu lama, puluhan porsi Batagor dipesan petugas keamanan, warga hingga sejumlah peserta aksi. Bahkan ketika ribuan orang tiba di depan gedung DPRD Cianjur, Cepi masih mondar-mandir mengantarkan beberapa porsi Batagor, namun suasana berubah menjadi mencekam setelah massa dan aparat terlibat bentrokan, hingga tembakan gas air mata meletup di dekat pria berusia 43 tahun itu. Sabtu, 30 Agustus 2025. Kepulan asap berwarna putih pekat dan berbau menyengat hingga membuat sesak napas akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan bagi Cepi Junaedi. Gas air mata yang telah mengelilingi tubuh Cepi membuatnya melarikan diri dan meninggalkan gerobak sumber penghidupan keluarga dia di rumah. Meski sudah lari ke area pesawahan, dia masih dikejar dan ditembaki gas air mata aparat yang tengah berupaya membubarkan massa. Walaupun sudah berusaha sekuat tenaga menghindari gas air mata, Cepi tetap merasakan perih dan sesak napas. Cepi yang tinggal di Kampung Santiong, Jalan Gunung Gede, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, harus menunggu 2 jam hingga situasi aman untuk mengecek gerobak Batagor yang ia tinggalkan. Sayang, kepahitan yang dia dapat. Uang berjualan seharian penuh yang disimpan di laci gerobak senilai Rp550.000 hilang. Dari sore sampai sesudah maghrib, saya diam di sawah karena takut banyak gas air mata. Setelah kondisi aman, baru kembali lagi, tapi laci tempat menyimpan uang terbuka, dan semua uang hilang. Bahkan kaca gerobak juga pecah, kata Cepi sambil menunjuk laci di gerobaknya. Cepi menceritakan, dia telah menghitung uang hasil berjualan Batagor, dan memisahkan sebagian uang tersebut untuk disetorkan pada bosnya. Sebelum ricuh, sempat dihitung dan dipisahkan sebanyak Rp280.000, karena untuk setor ke bos yang punya gerobak. Lalu sisanya ada sekitar Rp300.000 lebih. Tapi semua uang itu hilang. Katanya, Cepi dengan berat hati harus pulang sambil mendorong gerobak dagangan ke rumahnya dengan tangan kosong. Dia pun harus mengganti uang setoran pada pemilik gerobak dari tabungan pribadi. Mau gimana lagi, harus ganti pakai uang sendiri untuk setor ke si bos sebesar Rp280.000 per hari. Katanya, berkat ketabahan dan keikhlasan Cepi, ada beberapa orang yang tak diketahui identitasnya memberikan santunan padanya. Baru hari ini ada beberapa orang yang ngasih santunan, dan juga dari seorang anggota DPRD Cianjur. Kalau dari aparat belum ada. Kejadian kemarin kapok, mungkin masih akan berjualan, enggak akan dekat dengan massa, ucap dia. Gubernur Dedi Mulyadi bantu ibu pedagang seblak yang dagingnya hangus saat demo ricuh di DPRD Jabar. Peristiwa serupa dialami pedagang seblak dan mie ayam di Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyempatkan diri berbincang langsung dengan pedagang kecil yang menjadi korban musibah kebakaran di area restoran ayam bakar Sambara di Jalan Trunojoyo, Kota Bandung. Sebelumnya diketahui, aksi demonstrasi di kawasan yang berdekatan dengan gedung DPRD Jabar tersebut terjadi dan berujung pada pembakaran sejumlah gedung dan fasilitas umum, termasuk restoran dan gerobak serta kios di sekitarnya, Jumat, 29 Agustus 2025. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika Dedi Mulyadi menemui seorang penjual mie ayam sekaligus seblak yang gerobaknya hangus terbakar. Pedagang tersebut mengungkapkan kesedihan mendalam karena usahanya benar-benar lumpuh. Tidak hanya kehilangan gerobak, bahan dagangan, serta stok daging, ia juga kehilangan pelanggan setia yang sebagian besar merupakan karyawan Sambara. Ibu habis menangis karena rodanya terbakar, dagangannya hangus. Kehilangan daging, bahan jualan, gerobak, sampai pelanggan karena karyawannya juga tidak masuk kerja, kata Dedi Mulyadi dilansir Kompas. Meski sempat terpuruk, sang pedagang kini mulai berusaha bangkit. Dedi Mulyadi mengaku ikut bersyukur karena perempuan itu sudah bisa kembali berjualan. Meskipun rasa bingung masih menghantui, ia pun menyoroti masalah baru yang harus dihadapi, yakni tempat berjualan sementara dan kondisi pelanggan yang belum tentu kembali aktif. Alhamdulillah sekarang ibu sudah bisa lega lagi, bisa jualan lagi, kontrakannya setahun sudah selesai. Tapi, ibu pusing harus jualan di mana karena pelanggannya mungkin tidak masuk kerja dulu sampai rumah makannya terbangun lagi, ucapnya. Pesan Dedi Mulyadi dalam kesempatan itu, Dedi juga menyampaikan pesan keras kepada pihak-pihak yang kerap melakukan aksi massa. Ia mengingatkan bahwa perjuangan atas nama rakyat seharusnya tidak justru menambah beban rakyat kecil yang mencari nafkah dari usaha sederhana. Nanti buat yang demonstrasi, kalau demonstrasi demi kepentingan rakyat, jangan suka nyusahin rakyat, tegasnya. Dedi Mulyadi menambahkan, kepedulian terhadap pedagang kecil adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah. Ia berharap masyarakat yang terdampak bisa segera pulih dan kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa hambatan. Menurutnya,
Menjaga suasana kondusif sangat penting agar roda perekonomian rakyat kecil tidak terhenti akibat persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan bijak. Dilansir laman Bapenda Jabar, pedagang tersebut bernama Bu Ella.